Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Tasya Sabila. Teman-teman bisa panggil aku Tasya. Aku merupakan salah satu mahasiswi pendidikan administrasi perkantoran di Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas salah satu materi dari mata pelajaran kearsipan dalam rangka memenuhi project ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, teman-teman kepo nggak sih materi apa yang bakal aku bahas? Yuk disimak. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat, aku di sini pengen ngebahas materi pengambilan keputusan manajemen pada mata pelajaran kearsipan di tingkat SMK atau sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, ada 3 materi pembelajaran yang bakal kita bahas nih di pertemuan kali ini. Yang pertama, ada tujuan dan fungsi manajemen kearsipan. Yang kedua, asas-asas kearsipan. Yang ketiga, pengelolaan arsip dalam manajemen kearsipan. Oke, kita akan bahas dari yang pertama dulu ya, yaitu tujuan dan fungsi manajemen kearsipan. Apa aja sih tujuan dan fungsi dari manajemen kearsipan itu? Sebelum kita membahas mengenai tujuan dan fungsi manajemen kearsipan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, definisi atau pengertian dari manajemen kearsipan. Oke, secara definisi, manajemen kearsipan adalah pekerjaan pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, pengendalian dan pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, pemindahan, dan pemusnahan pekerjaan yang meliputi siklus hidup arsip. Nah, manajemen kearsipan ini diartikan juga sebagai manajemen penyelenggaraan kearsipan. Lalu diartikan juga sebagai kegiatan pengaturan dan pengelolaan kearsipan atau segala hal yang berkenaan dengan arsip. Yang ketiga, diartikan juga sebagai keseluruhan kegiatan terkait kearsipan yang meliputi kebijakan. Jadi pada intinya, manajemen kearsipan itu merupakan pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan arsip. Selanjutnya, segala kegiatan kepengurusan arsip tentunya harus ditata dengan rapi, seperti ketika kita ingin menggolongkan dokumen, file, berkas-berkas lainnya, itu harus tertata dengan rapi. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya manajemen. Nah, fungsi dari manajemen kearsipan itu sendiri yaitu menjaga keseimbangan arsip. Dalam segi apa? Dalam segi penciptaan, pencatatan, lalu lintas dokumen, pendistribusian, penerusan, pemakaian, pemeliharaan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan arsip. Jadi segala hal dari mulai penciptaan hingga pemusnahan arsip itu harus dijaga keseimbangannya. Nah, selanjutnya manajemen kearsipan itu punya tujuan apa aja sih? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tujuan manajemen kearsipan yang pertama yaitu menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Yang kedua, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Yang ketiga, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Yang kelima, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti penanggung-jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Dan yang terakhir,
yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Nah, pada intinya, tujuan dari manajemen kearsipan itu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang harus dilakukan dalam suatu sistem kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Nah, kita lanjut ya ke materi kedua, yaitu asas-asas kearsipan. Teman-teman udah tahu nggak sih apa aja asas-asas dari kearsipan itu? Nah, teman-teman, sebelum kita bahas satu persatu nih mengenai asas-asas kearsipan, for your information, asas kearsipan itu terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama ya ada asas sentralisasi, kedua asas desentralisasi, dan yang terakhir ada asas kombinasi atau campuran. Nah, yang teman-teman lihat di slide ini yaitu asas sentralisasi atau kita sebut dengan asas terpusat ya. Karena dia pengelolaan dan penyimpanan arsipnya itu dilakukan secara terpusat atau sentral pada bagian atau unit tertentu. Jadi pada sistem penyimpanan arsip ini tidak disebar ke unit-unit lain. Nah, asas sentralisasi ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada kelebihannya, yang pertama, ruang dan peralatan arsip dapat dihemat karena dia hanya ada pada satu unit saja. Yang kedua, petugas dapat mengkonsentrasikan diri khusus pada pekerjaan kearsipan. Yang ketiga, kantor hanya menyimpan satu arsip saja, sedangkan duplikasinya dapat dimusnahkan. Jadi kantor gak perlu nih nyiapin berbagai macam jenis penyimpanan arsip. Yang keempat, sistem penyimpanan arsip dari berbagai macam arsip dapat diseragamkan. Jadi tidak seperti asas desentralisasi yang punya berbagai macam jenis penyimpanan arsip pada tiap-tiap unitnya. Nah, tetapi di samping kelebihan yang ada, asas sentralisasi ini memiliki kelemahan juga. Yang pertama, asas ini hanya efisien dan efektif untuk organisasi yang kecil. Jadi ini kurang cocok untuk organisasi yang besar. Karena pastinya kalau organisasi besar itu dia mempunyai file yang cukup banyak, arsip yang cukup banyak, sehingga perlu cabang-cabang atau unit-unit lain yang harus disimpan. Kedua, tidak semua jenis arsip dapat disimpan dengan satu sistem penyimpanan yang seragam. Yang ketiga, unit kerja yang memerlukan arsip akan memakan waktu yang lebih lama untuk memperoleh arsip yang diperlukan, karena arsip-arsip yang disimpan itu hanya disimpan pada satu unit tertentu aja, jadi dia tidak disebar ke unit-unit lain, sehingga untuk mencarinya itu cukup sulit. Selanjutnya, gimana sih teman-teman kalau asas desentralisasi? Asas desentralisasi ini kebalikannya dari asas sentralisasi, yang pengelolaan atau penyimpanan arsipnya dilakukan secara tersebar atau desentral pada beberapa bagian atau unit. Jadi dia tidak seperti asas sentralisasi yang hanya mempunyai satu unit saja. Kalau di asas desentralisasi, dia mempunyai beberapa bagian atau beberapa unit untuk menyimpan arsip. Nah, kelebihan dari asas desentralisasi yang pertama, pengelolaan arsip dapat dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing. Jadi, pastinya tiap unit kerja itu memiliki kebutuhan yang berbeda antar satu sama lain, sehingga dapat disesuaikan nih dengan unit kerja masing-masing. Yang kedua, keperluan akan arsip mudah dipenuhi karena berada pada unit kerja sendiri. Dan yang terakhir, penanganan arsip akan jauh lebih mudah dilakukan karena arsipnya sudah dikenal dengan baik. Nah, tetapi di samping kelebihan yang ada, terdapat kelemahan dari asas desentralisasi. Yang pertama, penyimpanan arsip tersebar di berbagai lokasi sehingga dapat menimbulkan duplikasi arsip yang disimpan.
Jadi arsip-arsip yang ada akan diduplikasikan untuk arsip pusat dan untuk arsip daerah atau untuk arsip unit-unit daerahnya. Yang kedua, kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip di setiap unit kerja, sehingga penghematan sarana sukar dijalankan. Karena sistem penyimpanan arsip ini tersebar di berbagai unit, oleh karena itu diperlukan peralatan dan perlengkapannya masing-masing, sehingga dana yang dikeluarkan itu juga akan jauh lebih besar daripada asas sentralisasi. Nah, asas desentralisasi ini cocok banget nih teman-teman untuk organisasi yang besar. Selanjutnya yang terakhir nih teman-teman, yaitu asas kombinasi. Asas kombinasi ini pengelolaan dan penyimpanan arsip pada bagian atau hal tertentu, ada yang terpusat dan ada yang tersebar. Jadi asas ini itu menggabungkan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Oleh karena itu, asas ini itu mengatasi kelemahan yang ada nih pada asas sentralisasi dan asas desentralisasi yang sering banget dijumpai di pengelolaan arsip di perkantoran. Nah, dalam rangka penerapan asas kombinasi, pengelolaan arsip aktif atau arsip yang masih sering digunakan itu dilakukan secara desentralisasi atau tersebar ke unit-unit daerah. Sedangkan arsip inaktif atau arsip yang sudah tidak digunakan atau jarang digunakan itu dikelola secara sentralisasi atau dikelola secara terpusat. Setelah kita mengetahui jenis-jenis arsip, pastinya kita akan memilih nih jenis arsip apa yang cocok untuk di organisasi kita. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ada 10 pertimbangan dalam memilih asas. Yang pertama, siapa yang menggunakan arsip tersebut? Yang kedua, apakah hanya sekelompok kecil pengguna atau sekelompok besar dalam organisasi? Yang ketiga, seberapa sering arsip diakses dan seberapa cepat arsip perlu ditemukan kembali. Yang keempat, apakah arsip digunakan untuk tujuan referensi setiap hari atau digunakan secara intensif untuk waktu tertentu? Yang kelima, apakah pengguna bebas mengakses arsip atau arsip hanya dapat diakses terbatas untuk staf unit kearsipan atau staf lain yang berwenang? Yang keenam, apabila ada pertimbangan keamanan, fasilitas apa yang disediakan untuk pengamanannya? Yang ketujuh, dapatkah pengguna menemukan kembali informasi secara langsung dari segi arsip atau perlu menggunakan indeks sebagai sarana bantu untuk mengakses informasi? Yang kedelapan, apakah ada pertimbangan untuk ruang penyimpanan arsip secara sentral? Yang kesembilan, apakah ada ruang penyimpanan arsip yang memenuhi syarat di setiap unit kerja? Yang kesepuluh, apakah frekuensi penggunaan arsip tinggi di dalam organisasi? Setelah kita dapat menjawab 10 pertimbangan arsip yang ada di sini, kita akan dapat memilih asas yang tepat untuk kita gunakan di organisasi kita. Selain itu, ada aspek pertimbangan nih teman-teman dalam menentukan asas. Yang pertama, ruang lingkup atau besar kecilnya organisasi. Yang kedua, besar kecilnya volume arsip. Yang ketiga, kompleksitas jenis pekerjaan. Dan yang terakhir, ada kondisi tata letak atau geografis organisasi. Kita lanjut ya ke materi terakhir, yaitu bagaimana sih pengelolaan arsip dalam manajemen kearsipan. Nah, dalam melakukan pengelolaan arsip, pastinya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mengumpulkan seluruh arsip. Yang kedua, menyiangi arsip. Yang ketiga, memilah arsip. Yang keempat, menyatukan berkas. Yang kelima, memasukkan berkas ke dalam folder arsip. Yang keenam atau yang terakhir, mencatat daftar arsip. Langkah-langkah ini akan kita bahas ya teman-teman satu persatu.
Oke, langkah yang pertama yang teman-teman harus lakuin yaitu mengumpulkan seluruh arsip. Jadi arsip-arsip yang nggak teratur atau arsip yang berantakan, baik yang berada di bawah meja atau di tempat lain, baik yang bertuan maupun yang tidak bertuan, harus dikumpulkan nih di dalam satu tempat. Kecuali arsip-arsip yang telah tertata rapi dan mempunyai daftar. Setelah kita mengumpulkan seluruh arsip, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menyiangi arsip. Nah, arsip yang tidak teratur harus terlebih dahulu disiangi dari non-arsip atau membuang sesuatu yang gak ada hubungannya dengan arsip, seperti map kosong, amplop, blanko, kardus berkas, plastik-plastik, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda tersebut kan gak ada hubungannya sama arsip, maka harus dibuang terlebih dahulu agar arsip menjadi bersih dan dapat diberkaskan dengan baik. Selanjutnya, langkah ketiga. Setelah kita menyiangi arsip, pastinya kita harus memilah arsip. Jadi, arsip-arsip yang telah terkumpul harus dipilah-pilah berdasarkan tahun terbitnya dan dipilah berdasarkan unit kerja pencipta arsip. Setelah kita memilah arsip, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu menyatukan berkas. Nah, berkas adalah kumpulan surat-surat yang mempunyai kesamaan masalah atau kegiatan yang saling berhubungan. Nah, berkas ini ada berkas yang berkelompok, ada juga berkas yang tunggal. Berkas berkelompok terdiri dari beberapa item seperti arsip pendukung yang berkaitan, yang mempunyai kesamaan masalah atau kegiatan, dan lampiran-lampirannya. Apabila arsip berkelompok tidak menyatu atau terpisah dengan item yang lain, maka harus dicari dan disatukan sehingga menjadi berkas yang utuh. Setelah teman-teman melakukan langkah keempat, teman-teman harus melakukan langkah kelima nih, yaitu memasukkan berkas ke dalam folder arsip. Nah, folder itu adalah map arsip yang mempunyai tab di sebelah kanan atas pada sisi belakang folder. Pada tab ini ditulis judul atau nama berkas. Folder ini hanya diisi dengan satu berkas, meskipun berkas tunggal atau hanya satu lembar. Nah, setelah teman-teman melakukan langkah kelima, lanjut ke langkah terakhir nih, yaitu mencatat daftar arsip. Nah, berkas yang telah dimasukkan ke dalam folder dicatat dalam daftar arsip secara berurutan sesuai dengan tahun arsip dan klasifikasi masalahnya. Daftar arsip terdiri dari beberapa kelompok arsip, yaitu seperti daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif, atau daftar arsip yang diserahkan. Oke, itu dia penjelasan dari aku mengenai pengambilan keputusan manajemen untuk mata pelajaran kearsipan di tingkat SMK. Semoga materi yang aku sampaikan, materi yang aku jelaskan dapat membantu teman-teman semua ya untuk memahami pengambilan keputusan manajemen. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't